Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Arista dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu seminar proposal dengan judul Campur Kode Bahasa Sunda ke dalam Bahasa Indonesia dalam siaran radio Muara Paranti FM periode 2024. Yang pertama itu ada latar belakang. Bahasa merupakan ungkapan perasaan yang disampaikan kepada orang lain lewat ujaran secara terstruktur dan dapat dipahami. Terdapat bermacam-macam bahasa yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia dan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah, tepatnya bahasa yang digunakan oleh suku Sunda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia berkomunikasi menggunakan bahasa. Dalam berbahasa atau dalam sebuah percakapan tentu terdapat ketentuan, yang dimana ketentuan ini membangun sebuah komunikasi yang baik dan lancar. Nah, dalam sebuah komunikasi, tentu seorang penutur berupaya mencapai maksud dari tuturannya dan mengharapkan mitra tutur dapat memahami apa yang disampaikan oleh penutur tersebut. Jadi dalam berkomunikasi terdapat fenomena berbahasa yang mana setiap individu berkomunikasi dengan beberapa hal seperti di sini campur kode yang akan dibahas dalam penelitian ini. Nah, campur kode ini merupakan sebuah fenomena sosiolinguistik yang mana fenomena ini terjadi ketika adanya pencampuran bahasa oleh penutur. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman terkait fenomena campur kode karena terkadang terjadi kekeliruan antara campur kode dan alih kode. Nah, penelitian ini juga dilakukan karena seringnya peneliti mendengarkan siaran radio, yang mana ketika mendengarkan siaran radio tersebut, dalam penggunaan bahasanya, penyiar menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda sehingga menarik untuk diteliti. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan penelitian. Yang pertama di sini ada, apa penyebab terjadinya campur kode yang dilakukan oleh penutur bahasa? Campur kode apa saja yang terjadi dalam berkomunikasi pada siaran radio tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana gambaran campur kode yang terjadi dalam siaran radio tersebut? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dan penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait terjadinya campur kode dan mencari bagaimana campur kode dalam siaran radio tersebut. Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan fenomena sosiolinguistik yakni campur kode yang terjadi dalam siaran radio tersebut. Nah, baik, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoretis. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk membantu pengembangan teori pembelajaran sebuah kajian dalam bidang sosiolinguistik. Nah, dan yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Manfaat bagi peneliti. Penelitian ini berguna untuk menambah kemampuan dalam menulis dan menambah pengetahuan dalam bidang tersebut. Nah, selain itu, manfaat bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan teori bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini. Langsung saja pada bab 2 yakni kajian pustaka. Di sini ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini merupakan salah satu disiplin ilmu linguistik yang di dalamnya mempelajari hubungan bahasa dengan manusia dan hubungan dengan faktor sosial. Jadi para ahli mengatakan bahwa sosiolinguistik ini berupaya untuk menjelaskan terkait berbagai variasi bahasa. Nah, di sini salah satunya ada Harimurti Kridalaksana, yang mana dalam bukunya pada tahun 1978 halaman 94 ini menjelaskan bahwa sosiolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang berusaha untuk menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial. Nah, hal ini terdapat dalam Mansur Pateda
1995 halaman 3. Baik, selanjutnya ruang lingkup sosiolinguistik. Dapat kita lihat bahwa terdapat dua bagian ruang lingkup sosiolinguistik, yakni mikrososiolinguistik yang berhubungan dengan kelompok kecil seperti sistem tegur sapa. Nah, dan yang kedua di sini ada makrososiolinguistik yang berhubungan dengan masalah perilaku bahasa dan struktur sosial. Jadi sosiolinguistik mikro ini mengacu pada kajian mengenai gejala bahasa dalam konteks sosial yang ditandai oleh faktor-faktor makro yang tidak dapat teredukasi lagi. Nah, dan sosiolinguistik makro mengacu pada kajian mengenai fenomena sosiolinguistik yang mencakup variabel yang lebih besar, baik dalam jumlah populasi, wilayah, penyebaran bahasa, maupun kontinuitas bahasa dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu campur kode. Campur kode merupakan tuturan yang di dalamnya menggunakan lebih dari satu bahasa dalam satu kalimat, yang mana tersisip bahasa lain pada saat berbicara. Suwandi 2010 halaman 88 dalam Alimin dan Ramaniar 2020 halaman 27 sampai 28 mengungkapkan bahwa sejumlah hal yang mencirikan campur kode, yakni yang pertama itu ada penggunaan dua bahasa atau lebih, untuk itu berlangsung dalam situasi informal, santai, atau akrab. Yang kedua itu tidak adanya sesuatu dalam situasi keabsahan itu yang menuntut terjadinya campur kode. Dan yang ketiga, campur kode dapat berupa pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada siaran radio. Radio merupakan jenis media massa yang sifatnya satu arah. Jadi radio ini berperan sebagai sarana informasi, artinya dalam siaran radio ini terdapat pesan, berita, dan hiburan yang kemudian disampaikan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Siaran radio ini merupakan program dari radio atau stasiun radio yang melibatkan penyiar untuk menyampaikan segala informasi. Dalam siaran radio, tentu ada penyiar radio atau dikenal juga dengan presenter radio, yang mana tugasnya adalah menyiarkan suaranya melalui transmisi radio, yang kemudian dapat didengarkan di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan metode yang tidak perlu menggunakan penghitungan statistik di dalamnya. Dalam hal ini, metode kualitatif tidak perlu menggunakan perhitungan karena data dalam penelitian ini berupa kata atau kalimat yang hanya perlu dianalisis maknanya tanpa perlu melibatkan teknik-teknik perhitungan statistik. Nah, selanjutnya itu ada subjek dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siaran radio, yang mana dalam siaran tersebut terdapat informan yang menyampaikan informasi-informasi dan dapat pula berkomunikasi secara interaktif dengan pendengar radio melalui panggilan audio. Nah, dalam hal ini ketika menyampaikan informasi dan pada saat berkomunikasi secara interaktif tersebut, maka peneliti akan mendapatkan data yang dicari. Nah, selanjutnya itu sumber data. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, yang mana dalam penelitian ini hanya perlu analisis mendalam terkait sebuah kata, kalimat, dan tindakan. Jadi setiap kata atau kalimat yang diperlukan dalam objek penelitian maka akan menjadi data dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik menyimak dan catat, yang mana peneliti mendengarkan, memahami, dan mencatat data dalam siaran radio yang dikaji dalam penelitian ini. Nah, data-data yang sudah tercatat dan terkumpul kemudian diamati kembali untuk dipastikan kebenaran datanya.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.